Oke, kembali lagi bersama saya. Kita tetap belajar lagi tentang integrasi aplikasi. Terutama kali ini kita akan tetap bahas tentang integrasi aplikasi di level API ya, di level application-nya. Nah, jika di video sebelumnya Anda sudah lihat part 1 tentang pengantar integrasi di level aplikasi. Nah, sekarang kita lanjut sekarang ke bagian part 2 ya. Oke, kita simak videonya ya. Ya, jadi kalau di video sebelumnya mungkin Anda sudah lihat ya bahwa jenis-jenis API berdasarkan arsitektur style ya. Jadi ada kurang lebih, kalau di sini saya mendefinisikan 3 ya. Ada SOAP, sabun SOAP, ada REST, ada REST, kemudian ada RPC ya. Nah, kita akan coba bahas lebih dalam masing-masing dari teknologi atau arsitektur style ini ya sebenarnya. Oke, kita berangkat dulu dari sejarah ya. Ini agak unik, jadi mungkin saya ceritakan dulu sejarah ya biar ada bayangan. Oke, di tahun 1981 justru yang paling klasik itu adalah RPC sebenarnya ya. Jadi yang paling klasik ini adalah RPC. Nah, RPC ini berkembang menjadi Corba ya pada tahun 91, Common Object Request Broker Architecture ya. Nah, sebenarnya kalau kita bahas bagian ini, RPC sama Corba ini sebenarnya lebih unik ya. Sebenarnya ini adalah kurang lebih integrasi di level remote sebenarnya, jadi agak banci sedikit ya. Banci itu artinya ya aplikasinya juga ada, tetapi di layer remote-nya mungkin lebih dominan ya. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena ini memang ada perkembangan ya, ada sedikit perkembangannya. Jadi di sini adalah remote procedure call. Ya, kenapa di sini ada istilah procedure call? Jadi di sini memang integrasinya di level prosedur ya, atau di level method sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini berkembang jadi Corba. Kemudian tahun 98 muncul yang baru namanya SOAP ya. Oke, SOAP ya. Oke. Simple Object Access Protocol tahun 98. Nah, kemudian setelahnya tahun 2000 ini diusulkan sebuah REST ya, meskipun baru booming setelah beberapa tahun setelahnya ya. Jadi meskipun sudah diusulkan tahun 2000 tapi boomingnya adalah setelah itu. Kemudian tahun 2011 ada lagi, nanti ada beberapa hal yang baru ya. Ada GraphQL, termasuk yang unik adalah RPC ini yang versi jadul nanti dibuat kembali dalam versi bentuk modern. Nanti ada istilah lagi, ada orang membuat namanya gRPC, dan kebetulan yang membuat siapa? Ya, yang membuat adalah Google ya. Google dalam versi Golangnya ya, Golang atau Google mengembangkan gRPC. Jadi bisa Anda bayangkan kalau yang memperkenalkan Google ya pasti bakal booming lagi ya, bakal dikenal lagi ya. Oke. Nah, memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak berarti misalnya RPC lebih dominan atau REST yang lebih bagus, mungkin belum tentu ya. Akan kita pelajari, akan kita lihat ke depan mana yang cocok buat tipikal perusahaan Anda atau tipikal bisnis Anda ya sebenarnya. Oke, untuk tahun-tahunnya pun ini hanya ancar-ancar aja atau istilahnya hanya perkiraan saja ya. Kadang-kadang ada di beberapa referensi tahun-tahunnya ada yang meleset ya, atau mungkin terbalik-balik sedikit ya. Nah, kemudian ini sama dalam bentuk yang lain. Ini cuma ada beberapa hal yang pengen saya garis bawahi. Di sini awalnya adalah soket, kemudian tahun 80 sampai 90 yang tadi ya. Ini eranya remote method ya. Jadi ada RPC, remote procedure call, ada RMI, remote method invocation, ada Corba, ada DCOM dan sebagainya. Itu tahun-tahun 80-90. Kemudian 98 SOAP. Kemudian ini REST ya. Nah, ini kenapa ada gambar king ya, memang sampai hari ini pun REST masih menjadi yang paling banyak digunakan ya. Maka disebut sebagai king ya. Jadi ini sebagai yang paling sering digunakannya. Nanti kita bahas ya kenapa REST menjadi king nih. Ya, jadi ini bisa Anda lihat, ini most popular API protocol. Jadi ternyata di sini Anda lihat bahwa REST sampai hari ini pun, sampai video ini dibuat, ini masih yang paling dominan ya. Mostly kebanyakan sekarang menggunakan REST metodenya ya, 69% ya. Meskipun angka ini mungkin ya juga naik turun ya, tergantung mungkin kalau ada survei lagi mungkin angka ini bisa berubah ya. Tapi kurang lebih saya yakin masih dominan dengan REST ya.
Kemudian adalah SOAP 23%. Kenapa SOAP masih bertahan? Ya mungkin ada beberapa orang atau beberapa vendor masih mempertahankan SOAP. Jadi SOAP sendiri meskipun agak jadul-jadul, tapi di sini ternyata bisa Anda lihat ternyata masih digunakan juga ya dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Dan RPC atau di sini boleh disebut spesifik ya, XML RPC ini malah yang paling kecil ya. Oke, nanti kita akan bahas masing-masing dari segi teknologi, itu dari SOAP, REST, dan RPC ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang SOAP, Simple Object Access Protocol ya. Nah, di sini adalah gambaran sebuah SOAP. Ini gambar arsitekturnya ya. Jadi mungkin kita berangkat dari definisi dulu. Jadi SOAP, Simple Object Access Protocol adalah standar untuk bertukar pesan berbasis XML. Jadi kalau SOAP pure XML ya, XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program berjalan menggunakan protokolnya adalah HTTP dan XML sebagai format datanya. Oke. Jadi di sini sebenarnya SOAP ini seperti ini ya. Jadi nanti ada headernya. Jadi dalam SOAP message itu ada headernya, ada SOAP header, kemudian ada SOAP bodinya ya. Kemudian isinya ada di sini. Jadi kalau Anda mengirimkan pesan itu harus lengkap ya, harus lengkap dengan header. Kemudian baru isinya di sini, bodinya di sini. Oke. Jadi ketika mengirim pesan kurang lebih seperti itu ya. Nah, cara kerjanya juga simpel ya. Jadi hampir semua API cara kerjanya adalah request respon ya. Jadi ada klien mengirimkan sesuatu request, nanti dibalikan dengan respon. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nanti bisa dalam bentuk format datanya, bisa dalam bentuk cara membungkus datanya, bisa dalam arsitektur stylenya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau di sini juga adalah SOAP. Di sini juga sebenarnya ada konsep di dalam SOAP itu agak unik juga ya. Ada konsep RPC-nya sedikit ya. Jadi SOAP RPC request ya dalamnya. Nanti di return kembali dalam SOAP RPC respon. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Bisa Anda lihat ya. Kurang lebih seperti ini. Ini yang diakses, kita pengen open account misalnya. Open account ini yang mana? Open account ini adalah di sisi servernya, di sisi web service-nya sudah disediakan open account dengan judul ini. Nah, di sini nanti prosesnya di sini. Oke. Jadi kita benar-benar akses ke prosedurnya atau metode-metodenya yang di sini kita akses ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang kedua adalah REST. Mungkin bahasan REST di sini saya agak panjang karena REST di sini akan kita gunakan atau mungkin yang akan kita bahas lebih dalam ya. Jadi tentang REST ya, Representational State Transfer ya. Jadi how it works atau cara kerjanya juga kurang lebih sama ya. Jadi kalau kita bicara cara kerja hampir mirip ya. Jadi cara kerjanya adalah menggunakan request, kemudian direspon. Bentuk responnya bisa dalam bentuk format datanya, ini kelebihannya ya, bisa dalam bentuk XML, bisa dalam bentuk JSON, atau bahkan dalam bentuk yang lain pun masih memungkinkan. Oke. Jadi REST ini sebenarnya adalah boleh dibilang bukan protokol ya. Biar Anda nggak salah, kalau SOAP memang betul protokol, tapi kalau REST itu bukan protokol. Jadi Anda ingatkan ya, kalau REST ini bukan protokol, REST ini lebih ke arah arsitektur ya, arsitektur metode komunikasi. Karena protokol yang digunakan adalah dia menggunakan protokol yang sama, yaitu protokol HTTP. Di atasnya dia tumbangkan protokol HTTP. Ya, jadi tujuannya adalah dia benar-benar menumpangkan di protokol HTTP, jadi dia tidak membangun sebuah protokol ya. Beda dengan SOAP tadi, SOAP itu benar-benar tadi memang sebuah protokol ya. Nah, kemudian kita bahas lagi cara kerja REST. Jadi di sini kalau Anda lihat gambarannya, di sini adalah sebuah API. Kemudian ini contoh request. Dicontohkan di sini adalah get request. Nah, dia akan request dan kemudian API ini memproses dulu, mungkin butuh berapa waktu lama, mungkin berapa sekian detik. Kemudian direspon dalam dua bentuk ya, dalam bentuk respon code dan dalam bentuk datanya ya. Jadi di sini saya ulang lagi, cara kerjanya adalah memberikan request ke API, kemudian API server akan membalas dalam bentuk respon data dan respon code-nya ya. Oke, bentuk respon code-nya itu dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk JSON, dalam bentuk XML. Cuma di sini sampaikan bahwa yang populer saat ini adalah formatnya adalah JSON ya, formatnya JSON. Oke, sedangkan respon code ini menyatakan statusnya ya, status servernya. Jadi ini salah satu kelebihan juga, selain ada datanya diberikan respon code-nya. Contohnya misalnya
200 itu kodenya apa, nanti Anda bisa cek ya 200 itu apa, 401, 404 dan lainnya ya. Ini contoh respon code-nya ya. Oke, sekarang mungkin Anda kalau googling kadang-kadang Anda menemukan bahwa ada REST, ada istilahnya adalah RESTful ya. Ini sebenarnya mirip-mirip tapi beda ya. Jadi REST ini adalah sebuah arsitekturnya, sedangkan kalau RESTful API itu adalah salah satu bentuk implementasinya ya, simpelnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi RESTful itu adalah implementasi dari API-nya ya. Jadi RESTful API. Cuman kadang-kadang orang juga ya sudah, karena untuk penyebutan mereka sebutnya REST ya. RESTful sebenarnya itu sama aja. Kadang-kadang orang menjadikan itu sama ya. Tapi kalau kita lihat lagi lebih detail bahwa RESTful itu lebih ke arah implementasinya ya. Oke, kita cek bagaimana implementasi di REST ya. Nah, mungkin di sini agak panjang, mungkin kita fokus ke gambar ini dulu ya. Kita fokus ke gambar ini dulu. Di sini ada aplikasi atau kliennya di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini adalah API-nya. Oke, tadi Anda ingat cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah request. Ini ya, Anda lihat panah. Dan kemudian ini adalah ada respon. Nah, ya ini ada request. Nah, yang unik dari sebuah REST API ini requestnya adalah menggunakan URI ya. URI itu apa? URI itu tuh kayak alamat web yang umum ya. Jadi ini salah satu kelebihannya ya. Jadi kelebihannya ini. Nah, contoh ya. Contoh di sini adalah coolhomes.api.conf. Nah, di belakangnya adalah parameternya. Kemudian di request ini dia menggunakan metode get ya. Jadi dia request, metodenya get. Ketika dia request, akan dikembalikan dengan yang namanya respon. Responnya, formatnya, contoh di sini adalah JSON. Oke, bagi Anda yang belum paham JSON, ini contoh bentuk JSON seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi JSON ini kurang lebih seperti ini, ada kurung tegaknya, kurung sikunya. Di dalamnya adalah value-value-nya ya. Dan value-value-nya dipisahkan menggunakan kurung kurawal ya. Kurung kurawal di sini kurung kurawal. Kemudian untuk field-nya di sini menggunakan field ini. Nah, di sini ya. Home titik 2 nih value-nya. Location value. Price value. Nah, sama ya. Di sini ini berarti ini record pertama atau data yang pertama, ini data yang kedua. Berarti ini kurang lebih dengan 3 field ya. 3 field home, location dan price. Ya. Oke, jadi di sini cara kerja RESTful kurang lebih seperti tadi ya udah saya sampaikan. Di sini menggunakan global ID dalam bentuk URI. Ini salah satu kelebihan ya. Jadi kita bisa menembak langsung sebenarnya ya. Jadi URI dalam bentuk global name atau sebuah alamat publik yang dapat diakses, karena sudah publik berarti bisa diakses oleh siapa aja. Nah, cuma bedanya adalah gimana saya bisa supaya dapat respon ya. Tadi bisa dikasih semacam autentifikasi lagi ya, atau menggunakan API key misalnya ya, menggunakan API key supaya tidak semua bisa otomatis nembak ya. Kalau semua otomatis nembak nanti bisa berbahaya juga ya sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian dalam hal cara kerja REST ini menggunakan konsep CORD ya, atau CRUD ya. CRUD, create, read, update, delete ya. Jadi sebenarnya konsep ini standar sekali dalam database. Ada create untuk menambah data baru, read membaca data, update mengubah atau modifikasi, dan delete untuk menghapus. Nah, create ini sebenarnya kalau di mapping dengan HTTP method nanti akan kita bahas ya. Sebenarnya sudah ada nama istilah post untuk create, post untuk create, get itu untuk read, put itu untuk update, dan delete itu untuk hapus ya. Jadi ada beberapa prinsip sederhana dalam REST itu bisa di mapping ya. Jadi menggunakan HTTP metode ya. Jadi di sini contoh misalnya get biasanya digunakan untuk mengambil data. Nah, kalau contoh misalnya kita membutuhkan informasi data pelanggan, itu kita biasanya menggunakan fitur get ya, ditarik datanya. Get itu nanti sebenarnya ada dua jenis juga ya. Get yang all, mengambil semua atau listnya semua. Get semua pegawai, berarti dari semua pegawai kita ambil. Atau get by ID, hanya ID tertentu. Jadi saya contoh mengambil get dengan nilai ID 12 misalnya. Nah, ini bisa ya. Oke. Ini contohnya get. Kemudian post itu digunakan untuk ketika kita mau menyisipkan atau meng-create data baru ya. Contoh misalnya data pegawai baru saya create dari aplikasi ya. Setelah Anda ada aplikasi membuat data baru, terus klik submit. Nah, pas klik submit ini sebenarnya dia memanggil, misalnya contoh memanggil fungsi post ya. Ya, kemudian put ya. Kalau put di sini juga bisa kita contohkan ya. Contohkan misalnya ada
Anda mengubah profil data Anda atau profil pribadi Anda pengen dirubah ya. Ketika Anda mengubah, ketika klik submit, nah ketika klik submit itu sebenarnya lagi manggil ya, put merubah data ya. Delete juga sama, delete misalnya ada record, contoh record Anda ada beberapa data-data di aplikasi pengen dihapus, kemudian Anda klik apakah Anda yakin hapus, ketika Anda oke, sebenarnya API-nya akan memanggil API untuk proses menghapus data tersebut ya. Kemudian nanti ada beberapa fitur-fitur yang lain kayak misalnya di option, nanti bisa Anda pelajari sendiri ya, tapi prinsipnya kurang lebih ada 4 hal ini yang akan diangkat di bagian REST ya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, apakah HTTP method itu? Jadi HTTP method itu di sini akan kita bahas ya. Contoh misalnya Anda buka browser Anda ya, misalnya Anda tuliskan Google ya, contohkan ketikan Google. Kemudian ketikkan sesuatu pada pencarian. Nah, mungkin nanti akan Anda muncul di bagian atas browser Anda itu adalah sebuah URI atau sebuah alamat ya, sebuah alamat website lengkap dengan parameter-parameter tertentu di belakangnya. Nah, itulah yang namanya ya ini ya contoh di belakang ini yang disebut dengan URI ya, URI ini. Nah, URI ini kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya di sini Anda sedang melakukan ini ya, sedang melakukan HTTP GET ya. Di sini Anda sedang melakukan HTTP GET dengan alamat atau URI di sini. Oke. Makanya di sini kelebihan dari REST untuk beberapa fitur seperti hanya GET aja ya. HTTP GET itu sebenarnya bisa Anda tembak menggunakan browser. Itu kelebihannya. Tapi untuk metode yang lain kayak post, put, delete sepertinya di browser tidak bisa ya. Karena basically browser itu fungsinya hanya GET ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya bayangannya ya. Jadi kenapa REST itu sangat mudah dan sangat terkenal karena kurang lebih seperti itu ya, semudah Anda seolah-olah menembak seperti browser sebenarnya ya. Itu perbedaan yang membuat REST sekarang sangat populer dan sangat diminati ya. Nah, jadi ini saya agak sedikit detailkan ya. Di sini contoh komunikasinya. Contoh di sini ya, ini contoh Anda bisa lihat yang atas dulu. Contoh di sini adalah proses GET. Bisa Anda lihat GET. Di sini ada beberapa parameter. Parameternya adalah dia mengirimkan tanggal, mengirimkan status, open, dan dikirimkan ya. Oke. Dikirimkan ini contoh ke API-nya. Kemudian API akan membalas dengan status ini ya, kode status, respon code-nya adalah 200 itu contohnya oke. Dan kemudian di sini ini lengkapnya ya, mungkin di sini lengkapnya adalah dia nembak ke Dr. M. John slot ya, oke. Ini contoh GET ya, oke. Ini contoh yang lain, misalnya contoh menggunakan postnya ini, dan kemudian ini ada parameternya. Ini URL-nya. Nah, kemudian dia akan dikasih respon dengan 201 ya. Dengan contoh di sini adalah created ya. Jadi ada data baru yang ditambahkan. Oke, kita lihat bentuk yang lebih lengkap lagi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini, klien. Jadi dalam hal ini nanti klien bisa Anda coba menggunakan browser atau nanti kalau mau kita coba menggunakan Postman ya. Postman ini seperti pengganti browser. Bedanya dengan browser apa kalau Postman? Jadi bedanya dengan browser apa? Bedanya kalau browser hanya bisa GET, tapi kalau dengan Postman semua fitur bisa ya. Post, put, GET, delete dan semuanya bisa. Oke. Jadi sebenarnya Postman itu kurang lebih nanti seperti browser Anda tetapi dengan fitur yang lebih lengkap ya. Oke. Kita lihat dulu yang atas ya. Jadi contohnya di sini. Di sini dia request. Jadi di sini kelebihannya juga karena kita menggunakan REST itu sebenarnya kita API-nya tidak usah pusing-pusing ya. Kita bisa bangun sendiri menggunakan namanya di sini adalah menggunakan web server saja sudah bisa sebenarnya ya. Ini salah satu kelebihan API, makanya ini API ini sangat diminati banyak orang ya. Di sini kemudian dia di request. Nah, requestnya adalah URL, API method sama parameter contoh di sini ya. Ini URL-nya atau alamat simple ini adalah alamat web servernya lengkap dengan namanya. Kemudian di sini adalah metodenya. Kita mau ngapain? Metodenya mau get, mau push, mau put dan sebagainya ya. Kemudian parameternya jika ada. Contoh misalnya kalau dia metodenya get, saya mau ngambil yang mana nih? Saya mau ngambil foto dengan ID yang ini misalnya. Ini parameter. Jadi saya ulang lagi, ini URL-nya. Kemudian ini metodenya. Dan ini parameternya. Ya, kemudian di sini nanti ada respon. Ini respon. Nah, responnya di sini adalah disebut sebagai representation of resource ya. Bisa menggunakan SOAP, JSON atau menggunakan yang lain juga bisa ya. Oke, nah kali ini kita akan bahas yang terakhir adalah terkait dengan RPC, Remote Procedure Call.
Jadi ini adalah sebuah gambaran ya tentang RPC. Di sini ada gambar ya. Mungkin saya bahas di sini ya. Jadi sebenarnya ini dikenal sebagai bentuk arsitektur klasik ya. Tadi udah dilihat ya di sejarahnya ya. Kemudian RPC dulu dikenal karena ada konsep CORBA, Common Object Request Broker, dan zamannya dulu ini CORBA ini sangat tenar dan terkenal ya. Nah, kemudian tetapi dalam perkembangannya RPC ini mungkin kalah bersaing dengan SOAP, kalah bersaing dengan REST, tetapi muncul lagi akhir-akhir ini karena ada beberapa arsitektur yang baru. Contohnya yang dikembangkan oleh Google tadi yang saya cerita sebelumnya adalah gRPC ya, gRPC Google ya. Oke, nanti kita bahas setelah ini. Ya, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Di layer application nanti seolah di sini ada semacam stub ya. Ada client stub, ada server stub. Di mana stub ini menjalankan library-nya ya. Di sini juga sama menjalankan library. Ini sebenarnya kelebihan dan kekurangannya. Jadi penggunaan RPC ini otomatis menggunakan library ya. Nah, baru setelah ini lengkap baru ditransport ya, dikirimkan. Oke, dikirimkan. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada urutannya 1 2 3 4 5 6 7. Hasilnya dikembalikan 8 9 10 11. Dikembalikan kembali 11 12 13 14 kembali ke application-nya. Oke. Jadi memang konsepnya ada layering-nya, layer-layernya. Di mana layernya adalah layer stub, layer library, dan layer transportnya ya. Nah, oke, cara kerja RPC sebenarnya mirip ya. Mirip, sebenarnya intinya sama, ada request kemudian dibalas dengan respon juga ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya mirip semua ya. Cuman mungkin yang membedakan adalah bagaimana mereka melakukan di proses request dan ketika diterima melakukan apa saja di situ ya. Itu yang membedakannya. Jadi di sini kalau dilihat gambarannya kurang lebih gambar seperti ini. Jadi mengirimkan sesuatu, call RPC function, menginvoke service, kemudian memanggil service, ini di level server mesin ya. Kemudian yang dipanggil ini akan di-execute ya, di-execute service yang mau dipanggil apa, dikembalikan hasilnya, return answer, request complete, kemudian return reply ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia seolah seperti ini, jalan ya, prosesnya jalan, dikembalikan, kemudian dia lanjut ke program selanjutnya ya. Jadi kurang lebih konsep dari RPC, cara kerjanya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini akan kita bahas modern RPC. Jadi RPC yang modern ini sebenarnya kurang lebih gambarnya sama ya. Ini intinya kalau kita lihat di sini ada bagian klien, ada bagian klien yang mau akses dan bagian server ya. Kemudian intinya ada di sini ada stub di sini ya, ada stub atau stub di sini kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini ceritanya adalah Google dengan Golang ini kembali memperkenalkan RPC dalam versi yang lebih modern disebut dengan gRPC ya. gRPC ini disebut sebagai framework RPC modern, kemudian dia open source, performa tinggi, dan kelebihannya adalah dapat berjalan di lingkungan apa saja. Nah, jadi RPC ini jadi seperti naik daun kembali ketika diperkenalkan dengan gRPC. Cuman di sini yang perhatikan bahwa tidak semua sistem bisa solve dengan pendekatan gRPC ya. gRPC ini mungkin cocok dalam konteks-konteks tertentu ya. Jadi nggak semua sistem REST bisa di-replace dengan gRPC. Kalau menurut saya sih tidak bisa ya. Cuma dalam beberapa hal gRPC ini akan sangat tepat dan sangat memudahkan untuk beberapa pemrograman untuk berkomunikasi dari klien ke server ya. Oke. Jadi kalau di dalam REST dan yang lain itu menggunakan XML dan JSON. Kalau gRPC nanti ada istilahnya menggunakan protobuf ya. Ini perkenalan sebentar aja ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran sebuah protobuf ya. Jadi protobuf ini nanti akan kayak bentuk format message-nya yang akan dipertukarkan ya dalam gRPC-nya ya. Nah, kita akan lihat apa perbedaannya dari ketiga hal itu. Mungkin dari yang pertama dulu ya. Kita lihat perbedaan SOAP dengan REST ya. Oke. Jadi secara layering-nya di sini adalah kita lihat ini REST, yang ini SOAP. Jadi kalau SOAP ini nanti kadang-kadang menggunakan WSDL ya, ada Web Service Definition Language, jadi ada WSDL. Kemudian protokolnya dia lebih bisa dua, menggunakan SMTP bisa, menggunakan HTTP juga bisa. Nah, kalau REST ini benar-benar REST itu kayak tinggal menggunakan metode HTTP aja ya. Jadi dia tidak lagi menggunakan protokol lagi di atas di sini ya. Di atas lagi ini sebuah kelebihan REST ya sebenarnya. Kelebihan REST kurang lebih seperti itu. Dia hanya benar-benar mengandalkan protokol di level HTTP ya. Jadi ada get, post, put, delete dan sebagainya ada di sini semua.
Oke, jadi kalau kita gambarkan perbedaan REST dengan SWAP, kalau SWAP itu seolah-olah datanya di envelope lagi, istilahnya di envelope itu dibungkus lagi ya, datanya dibungkus lagi, kemudian data ini akan dikirimkan ke server, ini namanya SWAP. Oke, makanya nanti kalau Anda lihat kenapa paket di SWAP lebih gede atau format datanya lebih panjang, karena dia ada envelope-nya, jadi kayak dibungkus lagi. Beda dengan REST ya, dengan REST bentuknya ya data, datanya mentah, dikirimnya mentah, jadi tanpa dibungkus lagi. Ini kelebihannya sebuah REST ya. Ya masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan ya tentunya ya. Oke. Nah, kita contohkan di sini ya, dicontohkan di gambar di sini. Ini contoh bentuk yang SWAP. Nah, yang ini ya SWAP envelope. Ini bisa Anda lihat, ini pakai XML. Kemudian ini datanya, jadi di sini dia ada header, some data here. Kemudian di sini body. Baru informasinya ada di sini, user sama tipe ya. Dia di sini padahal cuma mengirim data ini. Kemudian ini URL yang pengen ditembak seperti ini ya, XML SWAP. Bedakan dengan yang REST, di sini bisa Anda lihat ya hanya segini ya, hanya simple seperti ini. Kemudian usernya ini, user SSID, tipenya adalah ini ya, full time employee. Jadi bisa saya sebutkan tadi bahwa format data yang menggunakan SWAP lebih tebal ya, lebih banyak ya, lebih panjang ya. Jadi format data di SWAP terlihat di sini lebih panjang ya, lebih panjang. Kalau ini sebenarnya lebih pendek ya, lebih pendek. Dalam hal nanti responnya juga kurang lebih hampir mirip ya, hampir mirip. Nanti ada header, yang kemudian ada bodinya ya. Oke, ini kalau dalam bentuknya, ini contoh ya, contoh dalam versi CRUD-nya, create, update, get news item. Nah, kalau menggunakan SWAP perintahnya seperti ini ya, create news item, kemudian di sini ada parameter, mirip seperti akses method ya, mirip manggil method ya. Tapi kalau menggunakan RESTful, bentuknya lebih kayak mirip memasukkan alamat sebuah web ya, alamat sebuah website ya. Jadi misalnya website apa dengan parameter apa dan seterusnya ya. Nah, ini perbedaannya, create, update juga sama ya. Kalau update mungkin ada ketambahan ID ya. Kemudian ada get new string, get news item, semuanya bisa diambil dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, ini mungkin perbandingan secara head to head ya, SWAP, RPC sama REST. Ini bisa Anda lihat ya bahwa contoh di sini kalau yang warna merah ini mungkin kekurangan ya, sedangkan kalau yang hijau ini kelebihan ya. Kalau yang ini mungkin yang warna abu-abu ini lebih ke imbang ya, kurang lebih seperti itu ya. Contoh ini berarti contoh di sini dibahas ya, SWAP ini sebenarnya banyak kekurangannya. Kurangnya contoh di sini menggunakan SWAP library. Kemudian tidak semua pemrograman support. Kemudian dia sangat mengekspos metode ya, karena dia modelnya kayak RPC ya, remote procedure call dan sebagainya. Jadi sangat mengekspos operation metodenya ya. Kemudian di sini SWAP tadi sudah disebutkan ya, karena datanya lebih besar, karena ada enveloping, ada dibungkus, dia jadi lebih besar ya. Kemudian XML ini sebenarnya kalau kita lihat XML kan pasti lebih gede ya datanya dibandingkan JSON ya. Nah, kelebihannya adalah di sini adalah dia bisa stateless, bisa stateful. Jadi bisa milih ya, bisa milih stateless atau stateful ya. Sedangkan kalau di sini RPC sama REST dua-duanya adalah stateless ya, stateless. Oke. Kemudian di sini kelebihan, di sini sudah ada WSDL, atau istilah adalah Web Service Definition sudah lengkap ya. Kemudian kekurangannya adalah SWAP ini most difficult ya untuk beberapa programmer ya. Oke. Sedangkan RPC kekurangannya adalah di sini adalah tightly coupled, artinya ini sangat apa istilahnya berhubungan erat. Jadi antara klien sama request itu benar-benar harus saling sepakat, harus prosedurnya sama, protokolnya sama, ini juga harus sama dan sebagainya. Jadi benar-benar tightly coupled. Ini sebenarnya salah satu kekurangan dari RPC, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini kita harus paham prosedurnya, harus parameter dan orderan spesifik. Kemudian ada beberapa kelemahan yang lain dan sebagainya. Cuman di sini kelebihannya karena di sini sudah define ya. Jadi nanti kalau menggunakan RPC kadang-kadang di sini lebih memudahkan ya untuk memulai ya, easy for developer to get started ya. Jadi contoh kalau RPC nanti kalau Anda lihat di gRPC di Java itu benar-benar sangat memudahkan ya, karena kita nggak perlu harus parsing lagi, nggak perlu harus ekstrak lagi dan sebagainya. Beda dengan REST ya, kalau di REST kan formatnya masih JSON ya, dari JSON kadang-kadang harus kita parse lagi supaya nanti bisa masuk lagi ke
kontainer yang kita inginkan ya. Kalau menggunakan RPC kadang-kadang jadi lebih mudah seperti itu ya. Jadi wadahnya sama yang ngirim akan selalu sama ya, selalu match ya. Karena tadi konsep dari tightly coupled tadi mengharuskan bahwa pasangannya harus selalu sama ya. Oke. Sedangkan di sini REST, jadi kalau Anda lihat memang banyak kelebihannya ya. Jadi tidak perlu library. Jadi misalnya di kliennya menggunakan PHP, kemudian servernya menggunakan Node, nggak ada masalah. Klien menggunakan aplikasi yang lain, servernya menggunakan PHP juga nggak ada masalah. Jadi tidak perlu menggunakan library yang khusus di bidang REST ya. Benar-benar di sini hanya mengandalkan over HTTP aja ya. Oke. Kemudian di sini karena tadi tidak mengekspos metode ya, jadi benar-benar hanya kita mengambil data saja ya. Kita tidak perlu tahu metode ini ngapain dan sebagainya. Jadi kita seolah-olah nggak perlu tahu dalaman dari sebuah coding atau programming sebenarnya ya. Kemudian untuk kembalian responnya bisa XML, bisa JSON, bahkan bisa yang lain pun masih memungkinkan ya. Nah ini yang menarik ya, single resource for multiple action ya. Jadi kita bisa tembak, tetapi di dalamnya ada banyak action ya, banyak action yang dikerjakan ya. Jadi tidak perlu, kalau RPC kan biasanya single resource, single action ya. Kemudian di sini yang enak juga menggunakan CRUD-nya HTTP. Kemudian documentation can be hypermedia pakai HTTP ya, jadi lebih mudah kelebihannya. Cuma di sini ini entah kenapa dibilang susah ya, karena susahnya kan tadi saya bilang mungkin di aspeknya beberapa developer kadang-kadang karena dia responnya masih dalam bentuk plain, dalam bentuk data entah JSON atau entah XML, kadang-kadang kita harus melakukan penyesuaian lagi kan ya. Jadi field ini harus masuk apa lagi, field ini masuk apa lagi dan seterusnya. Jadi more difficult ini kalau kita bandingkan dengan yang tadi ya, hasil yang sudah diekstrak tadi mau ditempatkan di mana, kadang-kadang ini yang kadang-kadang sedikit lebih susah. Tapi kadang-kadang beberapa programmer kadang-kadang lebih menyukai menggunakan REST ini ya, karena simplicity-nya ini ya. Oke, di sini juga kita sebutkan juga beberapa perkembangan yang lain dari tahun ke tahun ya. Jadi kita sebutkan beberapa perkembangan yang lain dari tahun ke tahun, dari ada SOAP, ada REST, ada JSON RPC tahun 2000-an ya. Kemudian ini yang baru-baru ya, jadi ada gRPC, ada GraphQL. Nah ini menggunakan protobuf dan ini menggunakan JSON ya. Kemudian ada juga Thrift ya. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat API dan protokol yang digunakan atau arsitektur stylenya itu cukup banyak sekali. Jadi mungkin kalau Anda lihat memang perkembangan teknologi API ini berkembang sangat tinggi sekali ya. Oke. Ya, jadi demikian Anda sudah paham tadi ya beberapa jenis-jenis API dalam konteks arsitektur style, dan kita bahas juga lebih dalam di bidang REST-nya. Mungkin bisa nanti bisa Anda coba praktekkan ya teknik-teknik REST yang sederhana. Dan di sini juga kita sudah antarkan juga terkait dengan RPC dan SOAP yang kurang lebih sebenarnya lebih dekat ke integrasi di level remote ya, di level method maaf ya. Jadi lebih dekat di integrasi di level method. Tapi di sini saya sampaikan biar Anda ada sedikit bayangan ya perbedaan di ketika arsitektur style tadi ya. Oke, terima kasih Anda sudah lihat videonya. Jika Anda ada yang masih belum paham, silahkan beri komentar di bawah. Atau ketika ada yang disusulkan, silahkan juga berikan komentar ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa di video selanjutnya.